Oke, materi kita terkait ring Spearman. Oke, minggu lalu kita sudah bahas, tapi sebentar ya. Saya ini dulu. Mana ya? Oke, ring Spearman. Kemarin itu kan sudah ada kriteria ya, kapan kita menggunakan korelasi PPM, Person Product Moment, kapan kita menggunakan korelasi ring Spearman, dan kapan kita menggunakan apalagi satu lagi, korelasi token candle ya. Ada yang bisa kasih ini jawaban? Kapan kita menggunakan itu? Kan ada kriteria atau asumsi ya yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan masing-masing korelasi tadi. Kapan? Halo, ada yang mau jawab? Apa suara saya belum terdengar ya? Sudah kedengaran. Oh, sudah kedengaran. Iya, kira-kira apa tuh? Kira-kira apa tuh menjadi apa dasar ya kita menggunakan korelasi PPM, Person Product Moment, ring Spearman atau token candle? Apa kira-kira ini? Karena itu nanti kalau misalnya kita melakukan penelitian, kemudian pengolahan datanya, kita mau pakai analisis apa nih? Misalnya ya kalau mau pendekatannya kuantitatif. Oh, saya mau pakai PPM aja deh, korelasi PPM misalnya. Apa kriterianya? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab tadi? Izin, Bu, Praja Madya Putri, ada GBI Salsa, izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Untuk yang PPM, Person Product Moment itu digunakan saat untuk mendapatkan standar kesalahan terkecil atau interval-interval, Bu. Apa itu interval itu? Untuk jenis data yang digunakan ya. Di X-nya interval, Y-nya juga interval gitu ya. Siap, izin, Bu. Oke. Kemudian izin, Bu, yang kedua itu untuk yang ring Spearman itu digunakan apabila sampelnya kurang dari 30, Bu, atau ordinal, Bu. Nah, sebenarnya konsekuensinya apa kalau kita menggunakan data kurang dari 30 atau kecil ya, sampel kecil? Ya, datanya menjadi tidak berdistribusi normal ya. Padahal syarat PPM itu adalah harus berdistribusi normal kan? Salah satu asumsi yang harus dipenuhi kan dia harus berdistribusi normal. Nah, kalau datanya terlalu kecil, kalau datanya di bawah kurang, biasanya ada yang mengatakan bahwa data 30 itu udah syarat minimal untuk bisa distribusi normal. Jadi kalau di bawah itu berarti data tidak akan berdistribusi normal, maka itu kita tidak bisa gunakan ring Spearman, tidak bisa gunakan PPM, Person Product Moment, tapi kita harus gunakan ring Spearman ya, gitu ya. Siap, Bu, izin, Bu. Oke, kemudian apa lagi? Izin, Bu, yang terakhir itu token candle, Bu. Ya. Itu
dipakai jika sampel yang digunakan sangat kecil, di mana N-nya itu lebih kecil dari 10. Ya, jadi kalau sampelnya terlalu kecil kita pakai Tokendal ya. Oke, kemarin ppm kita sudah ini ya. Sekarang kita masuk ke korelasi. Korelasi itu adalah derajat hubungan ya antara X dan Y misalnya ya. Minimal kan ada dua variabel ya yang sederhana dan dia linear gitu kan, Ring-Spearman. Nah ini salah ini. Tahun lalu tuh hari Kartini, jadi ada ini hari Kartini. Jadi ada hari Kartini, memperingati hari Kartini. Nah ini outline-nya, jadi analisis korelasi rank. Rank itu kan biasanya ranking gitu ya. Korelasi Spearman, kemudian kegunaan korelasi Spearman itu apa? Spearman, Superman ya, gimana lah ya ini. Kemudian menghitung nilai RS, jadi koefisien korelasinya biasanya dinotasikan dengan RS. Kemudian bagaimana langkah-langkah menghitung nilai RS, cara menghitung ranking. Nah, kemudian tabel interpretasi koefisien korelasi, korelasi Spearman-Brown. Nah, kemudian uji reliabilitas, baru kita ada latihan ya. Oke, sekarang kita masuk ke Nah, analisis korelasi rank ya. Jadi besarnya hubungan antara dua variabel atau derajat hubungan yang mengukur korelasi berpangkat. Nah, korelasi rank itu ranking atau pangkat gitu ya. Itu juga sering disebut dengan koefisien korelasi berpangkat, korelasi berjenjang, korelasi berurutan, atau korelasi bertingkat. Nah, ini ditemukan oleh Spearman ya, sehingga disebut juga korelasi Ring-Spearman tadi ya. Nah, korelasi Spearman ini, nah tadi mungkin udah dijelaskan oleh teman kita. Siapa tadi yang menjelaskan? Namanya siapa tadi? Siapa tadi namanya? Arda Gaby Bezenbu. Oh iya, Arda. Nah, korelasi Spearman tadi digunakan apabila kan jenis data yang digunakan tuh ordinal-ordinal atau sampelnya kecil sehingga dia tidak berdistribusi normal ya, kurang dari 30. Sebagai ancer-ancer ya, itu rambu-rambu ya. Nah, digunakan apabila kedua variabel yang akan dikorelasikan mempunyai tingkatan data ordinal. Jadi datanya ordinal. Nah, kalau kita membuat instrumen penelitian, kemudian kita buat pertanyaan. Pertanyaan itu kan sebenarnya ada urut-urutan ya di operasionalisasi variabel itu. Ketika kita mengukur variabel, nah variabel itu biasanya ada dimensi, kemudian indikator. Nah, indikator inilah kemudian diturunkan menjadi item pertanyaan atau pernyataan. Nah, biasanya setiap pernyataan atau pertanyaan itu ada jawabannya. Kalau jawabannya ordinal, misalnya mulai dari sangat baik sampai sangat tidak baik, atau sangat bagus sampai sangat tidak bagus, atau sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju, misalnya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Nah, kalau jawabannya seperti itu berarti dia ordinal ya jenis datanya. Nah, itu tapi kemudian kalau gini, kita bikin instrumen datanya ordinal, item-item pernyataan atau pertanyaannya itu jawabannya adalah ordinal. Mungkin nggak kita pakai korelasi ppm? Mungkin saja kalau gitu ya. Sampelnya cukup ya, sampelnya cukup artinya distribusinya bisa normal. Kemudian jenis data yang ordinal tadi kita rubah, kita transformasi ke interval menggunakan metode yang namanya successive interval atau MSI. Ya, jadi metode successive interval. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi tidak selalu misalnya kalau datanya ordinal ya nggak bisa harus Spearman kalau langsung tidak kita transformasi. Kalau kita transformasi dan ternyata juga distribusinya normal, nah kita bisa gunakan korelasi ppm ya. Nah, data tersebut memang diubah dari interval ke ordinal. Nah,
ternyata tadinya sudah interpal kemudian dirubah ke ordinal. Tapi yang harusnya terjadi sebaliknya ya, dari ordinal ke interpal baru kita bisa menggunakan ppm. Kemudian data interpal tapi tidak berdistribusi normal. Nah, bisa juga sebenarnya data kita sudah interpal tapi setelah diuji tidak normal, ya sudah kita ke ppm aja gitu ya. Ke ppm, ke rank Spearman ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Jadi ada sejumlah asumsi yang harus dipenuhi, memenuhi kriteria gitu ya, baru kita bisa menggunakan. Jadi selalu ada reason ya, kenapa memilih tools yang ini bukan tools yang itu gitu. Nah, kegunaan ya, ini kegunaan korelasi Spearman. Jadi korelasi Spearman itu berguna untuk mendapatkan, nah yang pertama kuatnya hubungan dua buah data ordinal. Jadi derajat hubungan ya. Kemudian bisa juga derajat kesesuaian dari dua penilai terhadap kelompok yang sama. Nah, kalau kita misalnya dulu ya di ASN itu ada penilaian atasan misalnya. Nah, kalau penilaian dua atasan misalnya, apakah atasan ini memberikan penilaian yang sesuai? Atau kalau misalnya dalam sistem penjurian ada beberapa juri, apakah juri yang satu dengan juri yang lain ini punya kesesuaian dalam memberikan penilaian? Artinya kalau tidak kan lebih kepada unsur subjektivitas gitu ya. Nah, itu kita bisa uji dengan korelasi Spearman ya. Kemudian korelasi Spearman ini juga bisa dilanjutkan dengan menguji nanti validitas konkuren alat pengumpul data. Nah, kalau kita penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif, alat ukurnya itu adalah instrumen, kuesioner. Nah, kuesioner ini kan diturunkan dari operasionalis variabel. Variabel itu kan berasal dari teori. Misalnya kita mau mengukur kepuasan. Nah, sebenarnya menurut pendapat ahli itu mengukur kepuasan itu apa aja dimensinya. Kemudian apa yang menjadi indikator. Kemudian kita turunkan menjadi item pertanyaan. Nah, seberapa valid ya alat ukur ini mengukur variabel yang ingin kita ukur tadi, kepuasan atau kinerja atau apapun lah ya. Nah, itu harus diuji validitasnya. Jadi alat ukurnya. Kalau di penelitian kualitatif itu datanya ya, konsistensi data gitu ya. Kemudian keabsahan data itu yang harus kita uji. Tapi kalau di penelitian kuantitatif yang akan kita uji itu adalah instrumennya. Nah, itu melalui nanti mungkin setelah ini kita akan praktek itu ya, menguji validitas dan reliabilitas ya. Jadi validitas itu adalah seberapa valid ya, seberapa sesuai gitu ya, sesuai alat ukur ini mengukur variabel yang akan kita ukur ya. Kemudian kalau reliabilitas itu terkait dengan konsistensinya gitu ya. Ketika alat ukur ini kita coba pada objek yang lain, nah apakah dia akan konsisten gitu. Nah, ini jadi kemudian reliabilitas alat pengumpul data setelah dikembangkan oleh Spearman dengan William Brown ya. Jadi reliabilitas itu konsistensi ketika dia digunakan pada subjek atau objek yang lain gitu ya. Nah, ini menghitung nilai atau koefisien korelasi rank Spearman dinotasikan dengan RS. Nah, jadi korelasi Spearman itu R sama dengan 1 dikurang, nah ini 6 ya, sigma BI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat kurang 1. B ini itu apa? RS itu kan koefisien korelasi Spearman. B itu adalah beda ranking genap dan ranking ganjil. Sementara N ini adalah jumlah data. Nah, nanti bagaimana membuat ranking? Nah, genap dan ganjil ini nanti misalnya ada 2 gitu ya, X dan Y. Nah, maka yang X ini apakah dia masuk ranking genap, kemudian yang satu berarti ganjil gitu ya. Itu rumusnya. Nah, ini contoh perhitungan korelasi Spearman. Misalnya diketahui data penilaian juri. Nah, ini misalnya, nah tadi kan ada untuk mengukur derajat kesesuaian gitu ya. Apakah juri A dan juri B ini punya penilaian yang sesuai gitu ya.
Artinya kalau dia menilainya objektif itu harusnya sesuai. Kalau yang bagus dibilang bagus, kalau kan mungkin aja yang bagus menurut si A ternyata nggak bagus menurut si B. Jadi subjektivitas banget misalnya ya. Nah, diketahui data penilaian juri A itu misalnya X dan juri B Y terhadap 6 orang peserta suatu perlombaan sebagai berikut. Nah, ini juri peserta pertama juri X, juri A X ini memberi nilai 2, juri Y juga memberi nilai 2. Artinya untuk peserta yang sama mereka memberi nilai yang sama. Ini kan artinya sesuai ya. Kemudian yang kedua, peserta kedua juga, tapi di peserta ketiga mereka memberi penilaian yang berbeda. Termasuk juga di peserta keempat dan di peserta keenam. Pertanyaannya, bagaimana hubungan X dan Y? Jika X sebagai jumlah nilai genap, nah kalau X ini kita umpamakan jumlah nilai genap, karena kan tadi nanti kita harus menghitung ranking genap dan ranking ganjil, karena kan tadi harus dihitung bedanya ya, rumus yang tadi. Y jumlah nilai ganjil, apakah kedua penilaian tersebut ada kecocokan atau kesesuaian? Nah, kita ini sebenarnya ingin melihat ya, ini sebenarnya untuk menilai apakah antara subjektivitas dan objektivitas penilai ya. Jadi kalau misalnya mereka menilai secara objektif harusnya sesuai. Tapi kalau satu juri misalnya ada yang objektif tapi yang satunya subjektif, nah sebenarnya unsur subjektivitas itu mungkin saja terjadi ya, tapi paling tidak dia harus diperkecil lah gitu ya, lebih dominan objektivitasnya ketimbang subjektivitasnya. Pokoknya saya suka sama dia suka, tapi tidak bisa menggambarkan sukanya itu karena apa gitu ya, tidak ada kriteria. Nah itu kan subjektivitas banget gitu ya. Tapi kalau objektif itu kan ada parameter-parameter yang dijadikan dasar kenapa dia memberi penilaian seperti itu misalnya ya. Nah, berdasarkan data itu tadi, nah ini langkah-langkah menghitung koefisien korelasi range Spearman ya. Nah, ini sama seperti kemarin korelasi PPM. Jadi pertama kita menentukan hipotesis statistik dulu gitu ya. Jadi H0 itu korelasinya sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Kemudian H1 korelasi tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan 0 ini bisa positif, bisa negatif ya. Kalau dia lebih besar dari 0 maka dia positif, kalau dia lebih kecil dari 0 berarti dia negatif. Nah, kemudian buat tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi range Spearman. Nah, tadi kan nilai genap, nilai ganjil, kemudian ranking genap, ranking ganjil, kemudian bedanya gitu ya. Nah, kemudian bedanya dikuadratkan. Tadi nilai genap itu adalah X ya, atau juri A. Kemudian nilai ganjil itu adalah Y juri B misalnya ya. Kemudian tentukan taraf signifikansi atau alfanya. Bisa 0,1, bisa 0,05 atau 0,01 gitu ya. Kemudian tentukan kriteria pengujian signifikansi korelasi, yaitu jika RS hitung lebih kecil sama dengan min RS tabel atau lebih kecil jika RS hitung berada di antara ya nilai min RS tabel dan RS tabel, maka H0 diterima atau korelasi tidak signifikan ya, atau dia tidak berkorelasi gitu kan, karena R sama dengan 0 ya. Kemudian carilah RS tabel pada daftar R kritis untuk Spearman dengan N dan taraf signifikansi. Nah, ini kita tidak menggunakan derajat kebebasan, jadi langsung nilai N-nya aja ya dilihat di tabel. Nah, bandingkan RS hitung dengan RS tabel, apakah masuk pada daerah kriteria atau tidak. Kemudian buat keputusan atau kesimpulan. Nah, ini cara menghitung ranking ya. Nah, untuk menghitung ranking, urutkan data genap mulai terbesar sampai terkecil, sehingga data genap sebagai berikut. Nah, ini misalnya kan tadi
nilainya berapa tadi? Coba kita lihat. Nah, ini kan datanya. Datanya itu kan ada kalau nilai genap itu kan X ya. Nah, X ini itu kan ada 2, ada 3, ada 2, ada 3. Nah, 3-nya ada 3, 2-nya ada 2, 1. Nah, ini kita lihat. Kita urutkan ya dari terbesar ke terkecil. Nah, jadi 3-nya tadi ada 3, kemudian 2-nya ada 2, kita urutkan dari 6 data tadi. Nah, ini sebenarnya kan 3 pertama ini kan sebenarnya urutan ranking 1, 2, 3 ya. 3 pertama ini. Tapi karena nilainya sama, maka ranking 1, ranking 2, ranking 3 dijumlah, dibagi 3. Jadi 6 dibagi 3, ketemu 2. Maka mereka, jadi karena ranking 1, 2, 3 ini nilainya sama, maka ranking mereka sama, 2, 2, 2, 2. Karena tadi ya 1, 2, 3 itu dijumlah dibagi 3. Bisa dipahami kan sampai di sini? Bisa. Oke. Kemudian urutan keempat dan kelima juga sama 2, ya kan? Nah, ini berarti ranking 4, ranking 5 dijumlah dibagi 2. Maka ini sama dengan 4,5. Nah, maka urutan keempat dan kelima karena nilainya sama, mereka sama-sama mendapat ranking 4,5. Ini mungkin ranking kayak kita di raport ya. Jadi kalau nilai kita sama dengan teman, nah rankingnya kan dibagi ya. Kemudian yang berikutnya ini urutan ke-6. Karena nilainya cuma 1, nah ini dia berarti ranking ke-6. Nah, dengan cara yang sama kita menghitung ranking nilai ganjil, kemudian masukkan ke dalam tabel penolong. Baru kita hitung koefisien korelasi ya. Jadi untuk menghitung ranking, nah ini tabel interpretasi koefisien korelasi ya. Menginterpretasikan koefisien korelasi sebagai tadi ya, seberapa besar sih derajat hubungan kalau nilainya kita peroleh misalnya 0, itu berarti tidak ada hubungan. Kalau nilainya 0,01 sampai 0,09 hubungan kurang berarti gitu ya, karena kecil banget. Kemudian kalau misalnya 0,1 sampai 0,29 hubungan lemah. 0,3 sampai 0,49 hubungan moderat. Nah, kalau dia sudah 0,5 sampai 0,69 itu hubungannya kuat. 0,7 sampai 0,89 hubungannya sangat kuat. Lebih dari 0,9 hubungan mendekati sempurna. Ini pengkategorian ya, tadi derajat keratan hubungan itu berdasarkan D.A. de Vos ya. Nah, mungkin saja kita menemukan pengkategorian yang berbeda pada buku yang lain gitu ya. Jadi bisa saja ini kalau ini menurut D.A. de Vos ya. Ini korelasi Sperman-Brown ini untuk uji validitas ya. Nah, tapi kita latihan dulu yang untuk itu ya, yang untuk tadi data yang pertama. Nah, ini oke, ini langkah pertama kita membuat apa dulu? Langkah pertama. Oke, kita membuat ini kita perkecil dulu ya. Kemudian di sini ada papan tulis, buka dulu papan tulis. Kita pakai Jamboard ini ya.
Nah, yang pertama apa dulu? Langkah pertama apa ya yang ini? Bu. Ya, langkah pertama tadi ini diketahui ya, ini XY. Kemudian langkah pertama tadi apa? Menentukan hipotesis ya. Ini menentukan hipotesis. Aduh, susah ya menentukan itu. Kita langsung buat hipotesisnya aja. Digedein kali ini ya. Penanya pakai pena yang ini aja kali ya. Ini nih kayak spidol hitam. Oke. Jadi yang pertama menentukan hipotesis. H0. H0-nya apa? H0 A0 ini ya, titik 2 R sama dengan berapa? 0, ya kan? Kemudian H1, jadi H0 duluan lah ya daripada H1. RS ini sebenarnya ya, tidak sama dengan 0. Artinya ya ada korelasi. Dan kemudian kita buat tabel penolong. Nah, ini buat tabel penolong ya. Buat tabel penolong. Nah, ini kan ada nilai genap. Nomor 1 aja lah ya, nilai genap. Nilainya tadi berapa aja? Mungkin di sini tadi ya. Nilainya di sini ada 2, kemudian 3, kemudian 2, ya kan? 3, 3. Ini yang X ya. Kemudian yang Y. Tabel penolongnya tadi mana? Tabel penolong tadi di mana ya? Ini ya. Tabel penolong. Nilai ganjil, berapa nilai ganjil? Dari sini. Nilai ganjil ini 2, iya kan? 3, 1, 2. Aduh, nggak sejajar ya. Kalau nggak sejajar nanti susah ininya. Nah, saya hapus dulu deh. 2, 3, kemudian 1, 2. Ini tadi ini belum 6 ya nilainya ya. Bener nggak ini? Oh, ini tadi harusnya ada 1 ya. Nah, ini nilai ganjil atau Y. Ini X. Kemudian apalagi yang harus kita ini kan lihat di tabel penolong tadi. Ranking genap. Oh, ini berarti ranking dari X. Nah, tadi kan udah kita urutkan ya.
Tadi kan nilai mana tadi? Ah, ini. Ini kan urutannya tadi berapa? Urutannya kan kalau ini kan 33 tadi ya. 3 3-nya 3 kali, kemudian 2 1, ya kan? Nah, ini 3 ini kan penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3, ya kan? Karena nilainya sama maka dijumlah rankingnya. Rankingnya dijumlah dibagi 3. Jadi dia masing-masing dapat ranking berapa? 2. Iya kan? Siap, Bu Guru. Ya, 2. Nah, ini kan ranking keempat dan kelima. Nah, karena sama juga 4 dan 5 dijumlah dibagi 2. Ya kan, karena jumlahnya 2. 4 tambah 5 dibagi 2. Jadi berapa? 4,5 ya. Ya, jadi masing-masing rankingnya 4,5. Nah, ini sebenarnya kita bisa pindah ya di sini ya. Akhirnya dipindah. Nah, nilai 2 itu rankingnya adalah 4,5, ya kan? Betul? Siap, benar. Iya. Betul, Bu. 4,5. Kalau 3 rankingnya 2, ya kan? 2 rankingnya 4,5. Ini yang X. Kemudian yang 3 rankingnya 2, ranking 2, dan ranking 6, ya kan? Yang 1 ranking 6. Ya, ini kan urutan ke-6, gak ada temannya lagi, dia berarti ranking 6. Kemudian ranking ganjil, ranking dari Y. Ranking dari Y. Baru nanti kita ini bedanya. Nah, ini urutannya 3-nya 2 kali, ya kan? Coba ini kita hapus dulu. Ini kita hapus ya yang tadi ranking yang ini. Nah, sekarang kita yang Y yang kita perhatikan. Jadi dia urutannya 3-nya cuma 2 ya. Tapi 2-nya ada 3 kali. 2 1. Nah, kalau ini kan berarti ranking 1 dan ranking 2 dijumlah karena sama kan, dibagi 2. Jadi berapa rankingnya? 1,5, ya kan? Jadi kalau nilai 3 itu mendapat ranking 1,5. Kemudian ini 2 ranking 3, 4, dan 5. 3 ditambah 4 kemudian ditambah berapa? 5 ya. Ditambah 5 dibagi 3 karena ada 3 yang nilainya sama. Berapa nilainya? 4 ya. Betul ya? 12 dibagi 3 sama dengan 4. Siap, Bu. Ya, jadi nilai 2 itu masing-masing ranking 4, kemudian yang ini 6 ya. Nah, jadi ini kita 2 ini ranking berapa? 4, ya kan? Kemudian 3 ranking berapa? 1,5. 1,5. Kemudian 1, 6. Betul? 2 ranking 4. 3 ranking 1,5. Kemudian ini 2 ranking 4 lagi ya. Nah, baru
berdasarkan tadi tabel penolong, mana tabel penolong tadi ini ya, kita nah ini tadi tabel penolong tadi mana ya, ini ya. Nah ini selanjutnya kita hitung beda ya, beda ranking genap dengan ranking ganjil ya. Beda itu kan selisih ya. Nah sekarang hitung selisih 45. Kalau selisih itu kita tidak melihat negatif ya, karena kan beda. Jadi ini berapa? 0,5 selisihnya ya. Halo? Halo? Ya. Kemudian 2 dengan 1,5 itu juga selisihnya 0,5 bedanya. Iya. Sambil dicatat ya. 4,5 dengan 6 selisihnya berapa? 1,5. 1,5. Ya. 1,5. Kemudian ini selisihnya 2. Ini selisihnya 0,5. Kemudian di sini selisihnya 2. Nah, sekarang kita mencari B kuadrat. Nah, tinggal dikuadratkan masing-masing bedanya. 0,5 kuadrat 0,25 ya. Betul atau enggak? Saya dengar begitu. Ya. 0,5 juga 0,25. Kemudian 1,5 2,25 ya kan? Ini tulisannya rada jelek. Agak susah. 2, 4. Nah, nanti kemudian dijumlah. Ini 0,25. Kemudian 4, ya kan? Jadi totalnya berapa? 0,25 setengah. Ini 2,25 dengan 0,5 2,5 berarti 3 tambah 4 7. Berapa totalnya? Ini 0,25 0,5 setengah 2,75 3, 7, 11 ya? Bener nggak sih? Halo? Betul nggak? Salah nggak saya menjumlahkannya? Ini kan bedanya 0,5, 0,25. 0,5 kuadrat itu 0,25, betul? Betul ya? 0,5 kali 0,5 berapa? Hasilnya 0,25. Ya 0,25 Bu. Ya 0,25. Nah kemudian ini hasilnya 11 ya. Nah kemudian tadi buat tabel penolong ya kan. Kita udah menentukan hipotesis. Kemudian kita sudah bikin tabel penolong. Kemudian langkah berikutnya tentukan taraf signifikansi. Nah, langkah ketiga itu alfanya kita tentukan saja 0,05 ya. Jadi alfanya 0,05. Kemudian langkah keempat apa? Langkah 4 tentukan kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian kan kalau RS hitung gitu ya, RS hitung
ya RS hitung ini kalau dia lebih kecil sama dengan min RS tabel gitu ya. RS tabel T aja ya, tabel dengan hitung. Nah di sini juga RS, ini daerah penerimaan H0 ya, RS tabel. Cari RS tabel. Nah ini kan N-nya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kita cek RS tabel itu. Oke. Nah RS tabel itu untuk berapa ini? 6 ya. Ini kita gedein aja ya. Nah kalau dia alfanya 0,05 nih, kita pakai yang atas ya, yang 2 cucil ya, cucil 0,05 ini 6, berarti di sini ya. Jadi ini kita pakai yang ini 0,05, kemudian N-nya 6, berarti dia di sini kan, kita tarik. Nah ini 0,886, 0,886. Nah, gimana cara kita menghitung RS? Tapi kita RS itu belum kita ini ya. Oke, kita ini dulu ya. Kita kembali dulu ke sini. Nah, kita kan belum hitung RS hitung ya. RS hitung itu kita di ini yang di apa namanya? Aduh, ini nggak bisa. Oh iya, ini kita tadi pakai tulisan dari luar ya, jadinya nggak ke ini ya. Oke, kita tadi RS hitung gimana ngitungnya? Ini dia. RS hitung, coba tolong dihitungkan. R sama dengan 1 dikurang 6 dikali B kuadrat. Tadi B kuadrat itu kan hasilnya 11 ya. 6 kali 11 dibagi N-nya 6 dikali 6 kuadrat dikurang 1. Berapa tuh hasilnya? Coba dihitungkan untuk mencari RS hitung. Tadi RS tabel tadi ya hasilnya berapa? 0,886 ya. 0,886. Karena saya tadi nggak pakai yang ini kan, yang ini pakai dari sini, jadinya ketika berubah ke halaman berikutnya masih nongol dia. Salah saya tadi. Nah sekarang RS ini coba dihitung pakai ini. Masukkan 1 dikurang 6 kali. Nah ini B ini kan 11 ya kan, ini 11. Totalnya kan tadi 11 ini kan, total B kuadrat ini. Kemudian 6 kali 11 berapa? 66 kan? Berarti R sama dengan 1 dikurang 66 dibagi 6 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat itu kan berapa? 36. 36 dikurang 1, 35. 6 kali 35 berapa? Langsung aja hasilnya deh. Berapa? 6 kali 35 berapa? Hah? Izin 10 izin 0,68 Bu. Ah, ini 200 berapa? 10. 210 izin. Jadi 1 dikurang 66 dibagi 210 berapa? Izin Bu. Hah? Berapa? Izin Bu, hasil R-nya 24 per 35 Bu, atau 0,68 Bu. Oke, coba ini 66 per 210 berapa hasilnya?
66 Di dibagi sini ya 0,314 Bu. 314. 0,314. Berarti R sama dengan 1, kan 1 dikurangi itu 0,6 ya. 0,6 ya kan? Di sini siapa Bu? 0,0686 Bu. 86. Nah, kalau kita lihat di kriteria pengujian, kalau RS hitungnya 0,686, apakah dia lebih kecil dari 0,886? Betul ya? Ya. Berarti RS hitung itu berarti dia terima H0, ya kan? Kalau terima H0 berarti tidak ada kesesuaian, ya kan? Antara juri A dengan juri B gitu ya. Karena terima H0, karena ini kan memang nilainya 0,686. 686 itu memang berada di antara minus 0,886 dan 0, di sini kan 0,886 kan? Betul ya? Dia di antara ini kan. 886. Jadi terima H0 ya. Karena dia sesuai kriteria pengujian untuk terima H0. Berarti tidak ada ini ya, tidak ada korelasi. Oke, ini bisa udah dimengerti ya. Ini saya hapus ya. Pabalatak. Pabalatak pisan. Ini saya hapus ya. Liar lihatnya. Nah, ini, jadi dia terima H0 ya. Udah dicatat kan? Sudah? Siap, belum selesai. Oke, silakan dicatat. Kemudian langkah berikutnya kalau kita sudah bisa keputusannya terima H0 atau tidak ada kesesuaian. Karena pertanyaannya tadi kan bagaimana hubungan X dan Y? Berarti nggak cocok, tidak ada kecocokan. Tidak ada kesesuaian antara penilaian juri A dan juri B. Karena pertanyaannya jika X, jadi apakah kedua penilaian tersebut ada kecocokan? Ternyata tidak ada kecocokan. Nah, kemudian sekarang kita ini saya hapus aja ya. Pusing saya lihatnya. Tapi kira-kira begitulah. Ini saya hapus karena ternyata kalau yang ini harus dihapus. Kalau kita pakai yang Jamboard tadi malah nggak ini ya, Jamboard itu tadi nggak perlu dihapus. Sebenarnya dia ada halaman 1 dan halaman 2. Nah, tadi kalau untuk apa ini tadi? Nah, ini tadi untuk korelasi rank. Ini pengujian reliabilitas ya. Kalau ini tadi yang sudah ya, ini reliabilitas. Kalau kita bisa pengujian reliabilitas atas kuesioner yang sama, yaitu untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala atau kondisi yang sama pada saat yang berbeda gitu ya, dilakukan dengan menggunakan rumus Sperman-Brown. Jadi 2RS kalau kita udah tadi dapat kan RS itu dibagi 1/RS. Nah, kalau nilainya gitu ya, kalau nilainya lebih dari 0,6 yang tadi 2RS per 1/SS tadi, maka dia reliable gitu ya. Terus bagaimana kalau dia tidak reliable? Ya itu harus dihapus gitu ya, harus dibuang gitu ya. Jadi item pertanyaan itu tidak bisa mewakili indikator yang kita uji gitu, alat ukurnya. Nah, maka itu membuat instrumen itu juga harus hati-hati gitu ya. Jadi jangan sampai dia tidak valid dan reliable karena dia harus dibuang. Kalau dia tidak dibuang berarti dia tidak mewakili dimensi atau variabel. Jadi nanti tidak terwakili gitu kan.
Nah, sekarang latihan. Diketahui data penilaian atasan X dan atasan Y. Ini ada 2 orang atasan nih ya. Menilai terhadap 10 orang bawahan. Nah, ini nilainya mereka. Pada si bawahan pertama X memberi nilai 98, Y memberi 85. Kemudian pada bawahan kedua X memberi nilai 53. Nah, pertanyaannya bagaimana hubungan X dan Y? Apakah kedua penilaian tersebut ada kecocokan? Nah, jika X jumlah nilai genap, Y jumlah nilai ganjil, apakah alat pengumpul data yang digunakan reliable? Nah, reliable tadi kita pakai rumus Sperman-Brown ya. Kalau hasilnya lebih dari 0,5 maka dia reliable ya. Seperti itu. Bisa dikerjakan ya latihannya ya. Itu tadi yang ini tadi apa yang. Nah, ini ada latihan 1. Kemudian ada latihan 2. Data berikut adalah penilaian 2 orang juri terhadap 8 peserta perlombaan. Ini kayak yang soal yang kita kerjakan latihan tadi. Peserta A, juri 1 memberi nilai 70, juri 2. Nah, kalau dimisalkan juri 1 itu adalah X, juri 2 itu Y, apakah kedua penilaian ada kecocokan atau tidak, kesesuaian? Gak sulit ya? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu. Dikerjakan untuk waktu sekitar setengah jam lah, cukup. Kalau tabelnya sudah ada kan di share ya lewat Google Classroom ya. Tabel Sperman. Jadi ada 2. Yang putri mengerjakan yang ini, atasan. Yang putra mengerjakan juri terhadap 8 orang peserta perlombaan. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya sekitar setengah jam. Bisa ya? Latihan yang kuning ini, yang atasan X, yang atasan terhadap 10 orang bawahan itu dikerjakan yang putri. Kemudian latihan yang 2 orang juri terhadap 8 orang peserta perlombaan itu dikerjakan. Ini kalau yang putri ini pertanyaannya lebih banyak ini, enggak ya? Wah, ya kan ada pertanyaan jika X sebagai jumlah. Nah, sebenarnya untuk yang ini juga ada pertanyaan gitu ya. Apakah ini kemudian apakah alat pengumpul datanya reliable atau tidak juga. Jadi tambah lagi 1 pertanyaannya sama dengan yang latihan yang putri. Jadi jika X sebagai jumlah nilai genap, apakah alat pengumpul data yang digunakan reliable? Nah, untuk mengetahui reliable itu kan kita menggunakan rumus Sperman-Brown. Kalau nilainya nanti lebih dari 0,6, di atas 0,6, maka dia reliable. Ini kan tadi ya 0,6 ya, 0,6. Nilainya lebih besar dari 0,6. Nah, ini berdasarkan Alpha-Krumbach dia kalau nggak salah. Oke, silakan dikerjakan. Untuk yang kuning itu yang putri, untuk yang abu-abu ini juri yang putra.